Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Ainun Jariah, NIM 2314-2002, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Wali Songo, penyebaran Islam dan kemajuan Islam di Nusantara. Sebagai tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengapu Dr. Haji Saiful Bahri, SAG MNCHCM. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu sejarah Wali Songo. Wali Songo berasal dari dua kata, yaitu wali artinya adalah wakil, sedangkan songo dalam bahasa Jawa artinya 9. Wali Songo dapat diartikan sebagai 9 wakil atau wali Allah. Wali Songo adalah sebutan bagi 9 orang wali yang berperan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Setiap wali memiliki sebutan yang dimana sebutan tersebut disesuaikan dengan tempat tinggal dan wilayah penyebarannya. Meski namanya sangat terkenal, tetapi belum banyak orang yang tahu sejarah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Berikut ini adalah nama-nama Wali Songo dan wilayah penyebarannya. Yang pertama, Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Dia adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nama Ampel diambil dari daerah bernama Ampel Denta, daerah rawa yang dihadiahkan Raja Majapahit kepadanya. Di tempat ini, Sunan Ampel menyebarkan agama Islam dengan mulai mendirikan pesantren Ampel Denta. Ia wafat pada tahun 1491 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Yang kedua, Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Makdum Ibrahim. Ia adalah anak dari Sunan Ampel dan cucu dari Maulana Malik Ibrahim. Mulanya, ia berdakwah di Kediri yang kala itu penduduknya banyak beragama Hindu. Kemudian menetap di desa Bonang, Lasem, Jawa Tengah. Sunan Bonang kemudian mendirikan pesantren yang dikenal dengan Watu Layar. Ia wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban sebelah barat Masjid Agung. Yang ketiga, Sunan Derajat. Raden Kosi merupakan nama asli dari Sunan Derajat yang kemudian mendapat gelar menjadi Raden Syarifuddin. Dia adalah putra dari Sunan Ampel dan juga saudara dari Sunan Bonang. Semasa menyebarkan agama Islam, ia mendirikan mushola yang dimanfaatkan sebagai tempat berdakwah. Yang keempat, Sunan Giri. Sunan Giri adalah pendiri kerajaan Giri Kedaton. Ia memiliki nama asli Maulana Ainul Yakin. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Meskipun berada di Gresik, tetapi pengaruh ajaran Islam dari Sunan Giri bisa sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai ke Maluku. Yang kelima, Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Daerah yang ditujunya adalah Desa Sembalo, desa yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Sunan Gresik meninggal pada tahun 1419 Masehi usai membangun pondokan yang digunakan sebagai tempat belajar agama di Leran. Selanjutnya yang keenam, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Ia berdakwah di daerah Cirebon, mendirikan kerajaan dan melepaskan diri dari pengaruh Pajajaran. Hal itu membuat Sunan Gunung Jati menjadi Wali Songo yang memiliki kedudukan sebagai raja. Selanjutnya yang ketujuh, Sunan Kalijaga. Tokoh Wali Songo ini lahir pada tahun 1401 Masehi. Nama kecilnya adalah Jaka Said dan sering disebut sebagai Raden Mas Said. Wilayah tempat berdakwahnya tidak terbatas sebab ia adalah seorang mubalik keliling. Namun semasa hidup ia lama menetap di Kadilangu, Demak. Yang kedelapan, Sunan Kudus. Lahir, besar, dan meninggal di kota Kudus. Dia berdakwah di tengah masyarakat yang menganut agama Hindu dan Buddha. Hal itu membuatnya menerapkan strategi dakwah dengan menghargai adat istiadat yang lama dianut warga sekitar. Salah satunya membangun masjid dengan bentuk menyerupai candi. Yang kesembilan, Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama kecil yakni Raden Pratowo. Sunan Muria menyebarkannya melalui para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Selanjutnya yang ketujuh, Sunan Kalijaga. Tokoh Wali Songo ini lahir pada tahun 1401 Masehi. Nama kecilnya adalah Jaka Said dan sering disebut sebagai Raden Mas Said. Wilayah tempat berdakwahnya tidak terbatas sebab ia adalah seorang mubalik keliling. Namun semasa hidupnya ia lama menetap di Kadilangu, Demak. Yang kedelapan, Sunan Kudus. Lahir, besar, dan meninggal di kota Kudus. Ia berdakwah di tengah masyarakat yang menganut agama Hindu dan Buddha. Hal itu membuatnya menerapkan strategi dakwah dengan menghargai adat istiadat yang lama dianut warga sekitar. Salah satunya membangun masjid dengan bentuk menyerupai candi milik umat Hindu. Yang kesembilan, Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama kecil yakni Raden Pratowo. Sunan Muria menyebarkannya melalui para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Adapun nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria, sekitar 18 km ke utara kota Kudus. Dalam Islam, Wali Songo juga memiliki beberapa materi pokok. Yang pertama yaitu akidah Islam, yang kedua syariat Islam, yang ketiga akhlak Islam.
Kemudian strategi dakwah Islam Wali Songo. Wali Songo menggunakan berbagai strategi dakwah untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Beberapa strategi dakwah yang mereka gunakan antara lain yang pertama pendekatan kultural. Wali Songo menggunakan pendekatan kultural untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya masyarakat Jawa. Mereka menggunakan kesenian, adat istiadat, dan tradisi masyarakat Jawa untuk menyampaikan ajaran Islam. Yang kedua, pendekatan pendidikan. Wali Songo mendirikan pesantren untuk mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Pesantren untuk menjadi sarana penting untuk penyebaran Islam di Jawa. Yang ketiga, pendekatan sosial. Wali Songo membantu masyarakat dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini untuk menarik simpati masyarakat dan memudahkan mereka menerima ajaran Islam. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.